masuk PTN 2021 bersama dengan logika education cerdas berkarakter dengan Randi Tanpa Bulan. Ini soal ini bersumber dari ini, ada linknya, dan ya otomatis adik semua teman-teman pasti ingin masuk ke ITB, UP, UGM atau UI dan universitas yang lainnya. Langsung aja, di sini saya buat brosur logika education yang pendidikan saya sendiri, itu bertempat di Gatot Masri, Blok Udes nomor 11. Ini nomor kontaknya 0813 7031 3394. Bagi adik atau teman-teman membutuhkan informasi selanjutnya bisa dihubungi. Baik, langsung aja soal dan pembahasan. Yang pertama itu adalah, saya lihat dulu soalnya. If 1 lebih kecil daripada X dan lebih kecil daripada Y dan Y lebih kecil daripada Z, which of the following has the greatest value? Dan artinya ini adalah jika 1 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada Y dan Y lebih kecil daripada Z, manakah berikut ini yang memiliki nilai terbesar? Baik, langsung aja ke pembahasannya. Untuk menyelesaikan soal ini kita coba dengan misalkan X itu sama dengan 2. Kenapa kita misalkan X sama dengan 2? Karena karena X itu lebih besar daripada 1, maka lebih besar daripada 1 adalah mulai dari 2, 3, 4 dan selanjutnya. Dan kemudian kita buat sini Y adalah 3 dan Z adalah 4, sehingga bisalah terpenuhi syaratnya itu 1 lebih kecil daripada X dan X lebih besar lebih kecil daripada Y dan Y lebih kecil daripada Z. Maka dari sini kita bisa lihat untuk pilihan A, kita misalkan adalah si Z adalah 4, maka 4 kali 2 tambah 1 berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Yang B adalah Z kali Y tambah 1, maka 4 kali 3 tambah 1 sama dengan 16. Dan C itu adalah X tambah Y tambah Z, X kali Y tambah Z, maka 2 kali 3 tambah 7 adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Dan D adalah Y kali X tambah Z sama dengan 3 kali 2 tambah 4 sama dengan 18. Dan E adalah Z kali X tambah Y sama dengan 4 kali 2 tambah 5 sama dengan 20. Maka otomatis dari sini kita bisa lihat bahwa jawabannya yang benar itu adalah jawaban yang A, karena yang paling besar itu adalah 20. Baik, sederhana ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu soalnya adalah which of the following has the greatest value? Artinya itu adalah manakah berikut ini yang memiliki nilai terbesar? Dari 2 pangkat 66, 3 pangkat 55, 4 pangkat 44, 5 pangkat 33, 6 pangkat 22. Maka cara yang membahaskan ini adalah kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan untuk bilangan berpangkat menjadi seperti berikut. Yaitu adalah untuk A berarti 2 pangkat 66 kita pisahkan. Yang 66 itu menjadi 6 kali 11, maka menjadi 2 pangkat 6 kali pangkat 11 berarti menjadi 64 pangkat 11. Jadi ke pangkat 11 kita buat, karena 2 pangkat 6 itu sama 64. Yang B itu adalah 3 pangkat 55 sama dengan, maka 55 itu sama 5 kali 11, maka 3 pangkat 5 pangkat 11, maka menjadi 243. Itu dari mana 243 itu? Karena di 3 pangkat 5 pangkat 11. Yang C adalah 4 pangkat 44 itu sama dengan 44 itu kan 4 kali 11, maka 4 pangkat 11 menjadi 256 pangkat 11. Dan yang D adalah 5 pangkat 33 itu berasal dari 3 kali 11, maka 5 pangkat 3 kali 11 sama dengan 125 pangkat 11. Yang E adalah 6 pangkat 22 sama dengan 6 pangkat 2 pangkat 11, maka menjadi 36 pangkat 11. Jadi untuk menjawab ini, jadi pangkat yang bilangan yang terbesar, nilai yang terbesar itu adalah jawaban yang 255 pangkat 11. Berarti jawabannya itu adalah C. Ya. Baik, lanjut ke nomor 3. Itu adalah if P and Q are two positive number and P is 25% greater than Q, what is the value of the ratio P per Q? Yang artinya itu adalah
Jika P dan Q adalah dua bilangan positif dan P adalah 2% lebih besar dari Q, maka berapakah nilai dari P per Q? Untuk menjawab itu adalah P adalah 25% dari lebih besar daripada Q, artinya berarti P itu sama dengan 125% kali Q, sehingga dapat kita tulis bahwa P per Q sama dengan 125% dikali Q per Q. Maka kita dapatlah 150% sama dengan 150%. Maka karena P dengan P habis, maka dapatlah menjadi 125. Maka 125% itu artinya apa? 125 per 100 sama dengan 1,25. Maka jawaban teman nomor 3 itu adalah jawabannya adalah E. Ya. Langsung ke nomor 4. The squares have sides with legs A, B, C, and C. If B is 20% greater than A and C is 20% greater than B, then by what percent is the area of the largest square greatest than the area of the smallest squares? Yang artinya itu adalah tiga buah persegi memiliki luas A, B, C. Jika B adalah 20% lebih besar daripada A dan C adalah 25% lebih besar daripada B, maka berapa persenkah luas dari area terbesar dengan luas di area terkecil? Maka di sini kita bisa memilah. Pertama adalah A dan B, C adalah panjang sisi tiga buah persegi. Untuk mempermudah perhitungan ini, jika misalkan adalah A sama dengan 10, maka B itu adalah 120% kali A, maka menjadi 12, dan C adalah 150% dari kali B, maka menjadi 15, karena 150% kali 12 itu menjadi 15. Berarti dari data di atas, persegi yang kecil adalah persegi A dan persegi yang terbesar adalah nilai C. Kemudian luas persegi A itu adalah A kuadrat, karena luas persegi itulah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, maka menjadi 10 pangkat 2, maka menjadi 100. Dan luas persegi C adalah C pangkat 2 menjadi 15 pangkat 2 itu 205. Maka luas persegi C lebih besar daripada luas persegi A. Dalam persen dapat kita tulis dengan C kuadrat dikurang A kuadrat per A kuadrat dikali 100% menjadi 125 kurang 100 per 100 kali 100%. Maka jawabannya menjadi 225 dikurang 100 per 100% itu sama dengan 125%. Maka jawabannya itu adalah D. Ya. Kemudian nomor 5. The average or arithmetic mean of the integers from 200 to 400 inclusive is how much greater than the average of the integer from 50 to 100 inclusive. Dan di sini bisa disederhanakan adalah nilai rata-rata atau min dari bilangan bulat 200 sampai 400. Berapakah selisih dari rata-rata dengan bilangan bulat 50 sampai 100? Maka untuk menjawab ini adalah pertama kita untuk menyelesaikan ini soal di atas, pertama kita hitung rata-rata bilangan mulai dari 200 sampai 400. Maka ternyata rata-rata 200 sampai 400 itu adalah 200 sampai 201. Ini menggunakan konsep aritmatika, maka menjadi 201 per 2 kali 200 tambah 400 per 201 menjadi berapa? 201 kali 300 per 201. Misalkan rata-rata bilangan 200 sampai 400 adalah 300. Dan yang kedua adalah bilangan rata-rata mulai 50 sampai 100. Maka bisa kita lihat bahwa rata-ratanya itu adalah 75. Ya. Maka rata-rata 50 sampai 100 adalah 75. Maka menjadi yang ditanya itu adalah selisih rata-rata bilangan 200 sampai 400 dengan 50 sampai 100. Maka jawabannya yang paling benar itu adalah 300 kurang 75 menjadi 225. Baik, sampai sini mungkin pembahasan untuk bagian 1 pembahasan soal SBMPTN 2020. Terima kasih. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in.
you worry, I'll be there when